Shalom, kembali lagi tentunya di program Gema untuk saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama diberkati, kita mau sama-sama dipulihkan, kita mau sama-sama semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan saat ini saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama belajar melalui Kejadian pasal 25. Tapi sebelum itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami, bersyukur buat kebaikanmu, bersyukur buat segalanya yang Tuhan kerjakan dan Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami masih boleh ada semuanya karena anugerah dan kasih karuniamu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikanmu, terima kasih buat cinta kasihmu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, urapi setiap hati dan pikiran kami, biar firman-Mu yang disampaikan boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami, boleh menghasilkan buah terbaik dalam setiap kehidupan kami Bapa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini Tuhan urapi dengan urapan yang baru. Biarlah firman-Mu yang disampaikan semuanya berasal dari isi hati-Mu dan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ibu Saudara, tentunya masih di dalam kitab Kejadian, kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 25. Kalau kita membaca satu persatu ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 20 itu masih menjelaskan tentang bagaimana riwayat keturunan dari Abraham ya. Tapi yang kita perlu pahami bahwa mungkin tidak banyak orang Kristen yang tahu atau tidak banyak anak-anak Tuhan yang tahu bahwa Abraham itu memiliki 3 istri. Yang pertama Sarai, yang memang dia nikahi secara garis keturunan, secara legal Sarai adalah istri dari Abraham ya. Secara legal adalah Sarai istri dari Abraham. Ketika pernikahannya dengan Sarai banyak hal yang terjadi dan Tuhan belum mengizinkan Abraham memiliki anak atau keturunan sampai pada dia usia 100 tahun ya. Yang pada akhirnya sebelum Ishak lahir, Sarai mengizinkan Abraham untuk memperanak atau menikahi Hagar, lalu melahirkanlah anak yang bernama Ismail ya. Lalu ketika Hagar dan Ismail pergi, diusir oleh ketika Ishak lahir, lalu Ishak dan Ismail mulai bermain atau mulai ada ketidakcocokan dan sebagainya. Lalu Abraham mulai mengusir Hagar dengan Ismail, lalu Ishak diminta Tuhan untuk dikorbankan dan sebagainya ya. Lalu ketika Sarai meninggal atau mati sudah tua ya, akhirnya Abraham menikah lagi dengan istri ketiganya bernama Ketura. Ketura ini adalah seorang perempuan ya, orang perempuan yang memberikan cukup banyak anak kepada Abraham. Ya, kita bisa lihat di ayat yang kedua, perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibab, dan Suah. Sedangkan dari Hagar dan Sarai, Abraham hanya memiliki 1 anak, masing-masing 1, Ishak dan Ismail. Lalu dari Keturah, Abraham memiliki 6 orang anak. Oke, itu sedikit dari cerita tentang kehidupan seorang Abraham ya. Memiliki istri yang ketiga sampai pada akhir hidupnya gitu ya. Sampai dia meninggal, Alkitab menjelaskan bahwa yang menguburkan Abraham adalah Ishak dan Ismail. Tapi di ayat yang kelima adalah poin penting bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya. Ketika ayat 4 dan ayat 5, anak-anak Midian ialah Efer, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura ya. Tapi di ayat yang kelima, Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Perhatikan ini, Abraham paham dan sadar betul bahwa Ishak adalah anak pilihan yang dipilih Tuhan, yang diberikan Tuhan dalam kehidupannya untuk meneruskan garis keturunannya, untuk meneruskan garis umat keturunan Tuhan ya. Jadi Abraham masih terus berpegang pada apa yang Tuhan katakan dalam kehidupannya, yaitu Ishak ini adalah anak yang dijanjikan Tuhan ya. Melalui Ishak inilah
pada akhirnya muncul bangsa Israel dan sebagainya. Kita bisa melihat selanjutnya bahwa Abraham tidak begitu saja lepas dari tanggung jawab terhadap anak-anaknya gitu ya. Tapi di ayat yang ke-6 dijelaskan, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Ada yang diberikan, ada diberikan warisan oleh Abraham ya. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur ya. Jadi Abraham ketika dia masih hidup, dia memperhatikan betul kehidupan Ishak sampai Ishak dipisahkan oleh saudara-saudaranya gitu ya. Dan dari Keturah supaya jangan jadi satu. Mungkin Abraham sudah tahu dan paham bahwa kalau dia jadi satu pasti akan ada iri hati antara Ishak dengan saudara-saudaranya. Ya. Lalu Abraham mencapai umur 175 tahun dan meninggal di sana ya. Dikuburkan oleh Ishak dan Ismail. Dia dikuburkan di dalam gua Makpela ya, yang pernah dia beli untuk menguburkan istrinya Sarai di sana. Lalu kita bisa melihat keturunan-keturunan yang dijelaskan Alkitab, yaitu keturunan Ismail dan sebagainya. Lalu di ayat yang ke 20, ayat yang ke-20, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Perhatikan ini. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Apa yang dialami Abraham dialami juga oleh Ishak. Ya. Ishak juga memiliki iman yang cukup kuat, iman yang sangat baik, iman percaya kepada Tuhan ya. Sampai di ayat 21 dikatakan berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Ya. Istrinya mandul dan Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ayat 22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ya. Ada satu hal yang perlu kita pahami dan kita ketahui sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita yang membuat kita stres mungkin, yang membuat kita mungkin merasa tertekan dan sebagainya, ikutilah apa yang Ishak lakukan. Ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Karena dia melihat ketika di dalam kandungan anak-anaknya pun sudah bertolak-tolakan di dalam rahim istrinya. Ya. Maka dari itu Ishak berdoa kepada Tuhan. Ishak bertanya kepada Tuhan, meminta petunjuk apa yang Tuhan maksudkan bagi kehidupannya. Kalau Tuhan izinkan anak-anak ini lahir dalam keluarga saya, berikan petunjuk Tuhan kenapa dia bertolak-tolakan satu dengan yang lain. Ya. Sepertinya Ishak sudah mengerti dan tahu apa yang akan terjadi, gitu ya. Sepertinya Ishak sudah memahami bahwa ini bayi masih dalam kandungan, tapi sudah bertolak-tolakan, gitu ya. Sepertinya Ishak memahami hal ini, gitu ya. Kita tidak tahu apakah sebelumnya Tuhan sudah memberitahukan kepada Ishak bahwa ini akan bertolak-tolakan dan sebagainya. Kita nggak tahu. Apa yang jelas firman Tuhan menjelaskan bahwa anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahim, di dalam perut Ribka. Ya. Lalu kita lihat selanjutnya di ayat yang ke-23 jawaban Tuhan kepada Ishak. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar di dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Tuhan sudah menubuatkan ini, sudah merancangkan ini sejak dari rahim ibu. Kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya pun demikian. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini nggak ada yang salah, ya, nggak ada yang salah jalan, nggak ada. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini adalah sudah diatur dan dirancang Tuhan sejak dari dalam kandungan ibu kita. Sama halnya dengan Yakub dan Esau pada saat itu. Ya. Apakah Tuhan salah? Tidak. Tuhan tidak pernah salah dalam menentukan. Hanya saja kita yang tidak atau kurang memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat ayat selanjutnya.
Setelah genap harinya untuk bersalin memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Ya, salah satu cirinya Esau, ya, badannya berbulu. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ya. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Ya. Bayangkan, di usia di ayat yang ke-20, Ishak berumur 20 tahun ketika Ribka anak Betuel, Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang yang diambilnya menjadi istrinya. Usia 40 tahun Ishak menikah, 20 tahun dia bergumul baru diberikan anak oleh Tuhan. Ya. Di usia 60 tahun Ishak pada saat itu, lalu lahirlah Esau dan Yakub. 20 tahun itu bukan sebuah penantian yang sebentar menurut saya. Bukan sebuah penantian yang sesaat, ya. Cukup panjang penantian seorang Ishak bersama Ribka untuk memiliki keturunan. Walaupun mungkin tidak sepanjang Abraham. Tapi Tuhan melihat imannya Ishak kepadanya. Gitu ya. Tuhan melihat kepercayaan Ishak kepadanya. Gitu. Ketika di dalam hal tersulit pun dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa untuk istrinya dan sebagainya. Kita lihat selanjutnya. Lalu bertambah besarlah, ayat yang ke-27, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ayat 28, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ya. Masing-masing orang tua memegang peranan masing-masing, ya, saling mengasihi. Yang satu mengasihi kakaknya, yang satu mengasihi adiknya. Ini hal yang harusnya, ya, bagi saya seorang hamba Tuhan harusnya bersikap adil kita sebagai orang tua, gitu ya. Tidak menyalahkan apa yang dilakukan Yakub dan Ribka dan Ishak, tapi alangkah baiknya ketika kita mengasihi anak-anak, kasihilah segala sesuatunya. Mau anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kasihlah dengan kasih yang sama. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal seperti ini. Ya. Lalu di ayat yang ke-29 ya, sampai di ayat yang ke-34 kita baca sama-sama. Pada suatu kali Yakub sedang masak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Esau mulai menganggap remeh hak kesulungan yang diberikan kepada dia. Ayat 33, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Sebuah hak kesulungan yang dimiliki Esau. Esau hanya menghargai dengan semangkuk kacang merah dan roti. Hak kesulungan yang diberikan oleh Tuhan kepada Esau dijual karena Esau memandang rendah hak kesulungan. Dan hal ini sudah dicatat sebelum mereka lahir. Tuhan sudah mengatakan bahwa adiknya akan menjadi pemimpin dari kakaknya. Dan ketika hal ini terus berlanjut, hari-hari berlalu dan hal itu terjadi, apa yang Tuhan katakan di dalam kandungan rahim ibunya pada saat itu terjadi. Yakub tidak memandang indah hak kesulungannya sebagai anak pertama, sebagai anak yang sulung. Tapi Yakub memandang remeh itu sehingga apa? Esau memandang remeh itu sehingga Yakub yang mendapatkan hak kesulungan itu. Apakah salah? Apakah salah yang dilakukan oleh Yakub? Apakah salah yang dilakukan oleh Esau? Saya mau katakan kedua-duanya salah.
menurut saya. Gitu ya. Karena yang satu memandang rendah hak kesulungan, maka dia kehilangan semua yang menjadi hak dan kewajiban dia sebagai seorang kakak. Yang kedua, Yakub. Ya. Nanti kalau kita baca di pasal-pasal selanjutnya, Yakub sampai membohongi ayahnya. Ya. Menggunakan bulu-bulu dan sebagainya. Tapi inilah rancangan Tuhan, inilah rencana Tuhan. Secara manusia mungkin kita berpikir ini salah banget. Ya, sama seperti saya berpikir ini salah. Tetapi secara apa yang Tuhan kerjakan ini nggak ada yang salah. Ini memang semua Tuhan sudah rancangkan dari awal. Ya, bagaimana caranya, bagaimana jalannya, gitu ya. Tuhan sudah tahu kedegilan Esau. Tuhan sudah tahu bahwa Esau nggak akan menghargai hak kesulungannya. Ya. Maka dari itu hal ini terjadi. Ya. Bukan Tuhan merancangkan ini, tapi Tuhan memberikan hak free will kepada manusia. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan berikan hak. Ingat, jangan makan pohon yang ada di tengah. Ya. Sebagai Tuhan, mungkin saja kalau kita berpikir gitu ya. Kalau kita berpikir Adam dan Hawa ketika dia mau memakan pohon itu, dihancurkan pohon sama Tuhan. Secara manusia kita bisa berpikir seperti itu. Tapi kembali lagi ada sebuah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk memilih. Dan pilihan Esau Tuhan sudah ketahui sejak Esau masih dalam kandungan ibunya. Bahkan mungkin sebelum Ishak menikah dengan Ribka, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi pilihan dari Esau. Ya. Tuhan memberikan hak kepada manusia untuk memilih, dan itu yang dipilih Esau. Memandang rendah, menggantikan hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah dan roti. Sangat disayangkan, berkat yang sedang menunggu dia di balik hak kesulungan itu, dia harus tukarkan hanya demi semangkuk kacang merah dan roti. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita dipercaya Tuhan sebagai anak-anak, jangan menjual apa yang menjadi hak kita hanya demi semangkuk kacang merah dan roti, hanya demi cinta, hanya demi harta, hanya demi makan, hanya demi jabatan. Ya. Pertahankan hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan mau diperdaya oleh tipu muslihat dunia saat ini. Dunia semakin jahat, dunia semakin kejam, dunia semakin tidak beraturan. Satu-satunya jalan adalah kita berharap dan terus berharap kepada Tuhan. Ya. Penting sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk menyadari dan memahami apa yang sudah dilakukan Abraham, apa yang sudah Abraham perbuat sejak ribuan tahun lalu, menentukan kehidupan kita saat ini. Maka sampai saat ini kita masih memahami bahwa Abraham adalah bapa orang percaya. Karena berkat imannya dia, Ishak diselamatkan. Ya. Demikian juga Ishak, berkat iman dan kepercayaan Ishak kepada Tuhan, maka muncullah Esau dan Yakub yang menjadi bapa atau yang menjadi Israel. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita pahami bahwa setiap manusia diberikan hak untuk memilih jalannya oleh Tuhan. Tuhan tetap memagari kita, Tuhan tetap menjaga kita untuk kita tetap memilih sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi ingat, kadang-kadang kedagingan kita jauh lebih kuat dari apa yang Tuhan sediakan. Kedagingan kita jauh lebih kuat ketika Tuhan sudah memberikan kita batasan dan kita ingin berusaha loncat dari batasan yang Tuhan berikan. Dan ini perlu diperhatikan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada batasan-batasan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada batasan-batasan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tolong hargai batasan yang sudah Tuhan berikan. Jangan bertindak sesuka hati kita.
Jangan bertindak sesuka dengan apa yang ada di pikiran kita. Kita bisa lihat Esau. Esau merasakan itu. Esau mengalami itu. Esau menjadi orang yang menurut saya sangat bodoh. Menukar hak kesulungan hanya dengan semangkuk kacang merah. Sebuah perbuatan yang bodoh, sebuah perbuatan yang lalai menurut saya. Tindakan atau keputusan yang sangat tidak bisa dijangkau. Kenapa seperti itu? Menjual sesuatu hal yang begitu penting dan berharga demi sesuatu hal yang bisa dikatakan harganya sangat kurang, tidak sebanding dengan apa yang dia punya. Keselamatan sudah diberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan tukarkan itu hanya demi harta, hanya demi perut, hanya demi kedagingan kita. Jangan. Pegang teguh firman Tuhan. Ya, jadikan firman Tuhan pegangan dalam setiap kehidupan kita. Jangan mau kita dibodoh-bodohin. Jangan mau kita diiming-imingi dengan kenikmatan dunia. Diiming-imingi dengan sesuatu hal yang gak pasti tujuan arahnya kemana. Ya. Yang terpenting saat ini adalah pandang Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat yang hidup, yang mampu membawa kita dan menyelamatkan kita untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jalan kita masih panjang. Kita nggak tahu, ya. Saya nggak tahu, saya yang masih muda mungkin lebih dahulu dipanggil oleh Bapa di surga, atau Bapak Ibu Saudara yang lebih tua duluan dipanggil oleh Bapa di surga. Kita nggak ada yang tahu. Semuanya menjadi rahasia Tuhan. Tugas kita adalah hanya menjaga hak dan kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan lepaskan, jangan biarkan apa yang menjadi hak kita diambil oleh dunia ini. Tapi peganglah teguh apa yang menjadi hak kita. Ya, apa yang menjadi kepercayaan Tuhan kepada kehidupan kita. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan ke sini. Amin. Firman Tuhan pada saat ini ialah kita boleh memegang teguh firman ini. Kita boleh terus semakin hari semakin belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ada satu hal yang penting yang harus kita jaga, yang tidak bisa ditukarkan oleh dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, firman yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Seringkali kami sebagai manusia menukarkan hal yang penting, kekudusan hidup kami, dengan hal-hal busuk di dunia ini Bapa. Seringkali kami terpikat dengan tipu muslihat iblis Bapa, untuk kami jatuh dan terus terjatuh dalam dosa-dosa kami. Tuhan ampuni kami, Tuhan sucikan, kuduskan hidup kami ya Bapa. Tuhan, ini kehidupan kami, Tuhan layakkan kami Bapa, untuk kami boleh terus melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk terus memegang hak kami sebagai anak-anak Tuhan Bapa, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk menerima keselamatan yang Tuhan sudah janjikan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan jamah hidup kami, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas setiap kami Bapa. Biarlah hidup kami senantiasa selalu menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ini kami, ini hidup kami Tuhan, tolong pagari hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, dengan kemuliaan-Mu, dengan kuasa-Mu ya Bapa. Biar hidup kami boleh terus berjalan sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Kami tidak mudah ditipu daya oleh dunia ini, tapi kami boleh terus berpegang teguh kepada Engkau Tuhan, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami serahkan semuanya kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.